mind somehow. Gotta regain control. Usai menghadapi laga kontroversi di Bahrain pada match pertama kalender FIFA bulan Oktober, rombongan Garuda langsung terbang ke negeri tirai bambu guna melanjutkan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan kembali berlangsung pada 15 Oktober mendatang, di mana timnas Indonesia akan menghadapi China pada Selasa malam besok atau tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan skuad Garuda sudah mendarat di Qingdao pada Jumat petang kemarin, sedangkan tuan rumah justru masih mengudara alias masih dalam penerbangan dari Australia menuju Qingdao. Sontak hal itu membuat media China iri sekaligus kesal melihatnya. Bagaimana tidak? Tuan rumah yang seharusnya menunggu tapi malah datang telat. Namun di sisi lain, kembali ada kejanggalan jelang laga tersebut, di mana skuad Garuda yang masih dibayang-bayangi oleh wasit asal Oman di laga versus China nanti akan kembali dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah lagi. Lantas, apakah ini siasat baru mafia AFC? Jom kita bahas. Kini hampir seluruh publik tanah air sedang tak baik-baik saja, lantaran hasil seri yang didapat menghadapi Bahrain kemarin sangatlah mengecewakan. Sebab ada keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang tak kunjung meniup peluit akhir. Hingga akhirnya gawang Garuda dibobol di detik-detik akhir laga kontra Bahrain. Dari gol tersebut membuat Indonesia harus kehilangan 2 poin begitu saja. Terlepas dari itu, PSSI kini memberikan arahan baru kepada rombongan timnas agar move on dan fokus ke pertandingan selanjutnya saja. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Pak Ketum, Erick Thohir, yang berharap para pemain timnas untuk fokus ke China daripada memikirkan laga melawan Bahrain semalam. Itulah sepak bola, banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time. Next, saya minta semua yang ada di timnas, pemain, tim pelatih, official harus fokus tahap laga berikut lawan China. Buktikan kita bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus dan jangan berhenti beri dukungan mental ke para pemain timnas, kata Erick Thohir, sumber dari PSSI. Meskipun kecewa dengan hasil akhir, Pak Erick menyadari banyak kritik kepada wasit harusnya tak dipikirkan oleh pemain, sehingga meminta punggawa timnas untuk melupakannya. Ada banyak opini tentang laga timnas lawan Bahrain itu, tapi saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu dan susun strategi yang lebih matang untuk hadapi China dalam 4 hari lagi. Apalagi situasinya berbeda, mulai dari cuaca, kesiapan fisik, termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya. Ini yang harus kita lebih fokus dan waspadai, jelas Erick Thohir. Pak Erick sendiri ngomong gini bukan karena nyerah begitu saja. Beliau juga memikirkan psikologi para pemain agar fokus memandang ke depan. Sedangkan urusan wasit biar diurus oleh PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke AFC dan juga FIFA. Jadi intinya, Pak Erick cuma nggak mau pemain terganggu, biarkan diusut tuntas sama PSSI. Timnas sudah mendarat di Qingdao duluan, bikin media China iri. Usai menghadapi kontroversi di Bahrain, skuad Garuda langsung melakukan penerbangan ke China pada malam hari menggunakan pesawat kelas bisnis yang memang sudah dicharter. Dan benar saja, rombongan Merah Putih tak membutuhkan waktu lama untuk mendarat di kota Qingdao, China, di mana pasukan Shin Tae-yong mendarat pada Jumat petang kemarin. Hal itu terlihat dari unggahan yang beredar di media sosial dan konfirmasi akun resmi PSSI, yang mana dalam sebuah video yang diunggahnya, terlihat para punggawa timnas tiba di bandara dan disambut sekelompok fans Garuda. Dan rombongan Marcelino, Walsh, Messi, dan kawan-kawan juga mendapat hadiah sekuntum bunga mawar.
Tapi lucunya, tuan rumah China malahan belum ada di Qingdao saat timnas sudah sampai, karena sedang terbang mengudara alias lagi dalam perjalanan menuju Qingdao. Setelah sebelumnya, timnas China harus menjalani laga away ke Australia dulu. Yang mana ini dipengaruhi jarak terbang dari Australia ke Qingdao lebih jauh dibanding jarak terbang timnas Indonesia dari Bahrain ke Qingdao. Ditambah skuad asuhan Branko Ivankovic hanya mendapatkan jatah pesawat komersial kelas ekonomi yang harus transit dulu. Tentu sangat lambat dibanding pesawat charter timnas yang kelasnya bisnis. Dan inilah blunder mereka, menempatkan venue pertandingan di kota yang jauh dari pusat negara tirai bambu agar Indonesia datang lebih lambat. Malahan ternyata diri sendiri yang datang terlambat. Hal tersebut membuat media-media China iri kepada timnas, sekaligus geram kepada timnya sendiri yang mana ditunjukkan oleh media China bernama Sohu. Yang mengejutkan, sebagai tim tamu, tim Indonesia tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim nasional Tiongkok. Hal yang sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional, tulis Sohu.com. Ini beneran lucu sih, kejadian kayak gini cuma bisa dilakukan China doang ya kan? Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Buat pelampiasan. Dengan sampai lebih awal tadi, tentu timnas Indonesia akan melakukan sesi latihan lebih awal dibanding China. Ini akan menjadi persiapan yang bagus untuk menghadapi skuad The Dragons. Ditambah cuaca di Qingdao lebih sejuk dibanding di Bahrain. Jadi penggawa Garuda lebih bisa main maksimal. Sehingga sekalian buat pelampiasan kekesalan kemarin gak sih? Selain itu, meraih kemenangan sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat. Untuk berjuang kembali meraih posisi aman di klasmen sementara grup C. Mafia AFC tunjuk wasit asal Timur Tengah lagi. Selain buat pelampiasan, skuad asuhan Shin Tae-yong sendiri sebenarnya memang sangat ingin mencuri poin penuh di kandang China, guna memenuhi 15 poin sebagai target akhir klasmen grup C. Namun publik malahan was-was, karena AFC kembali menunjuk pengadil lapangan asal Timur Tengah atau tepatnya wasit asal Uni Emirat Arab bernama Omar Al-Ali, yang akan memimpin laga hari Selasa nanti di Qingdao Yacht Sports Stadium. Yang mana publik pecinta tanah air masih trauma dengan wasit asal Timur Tengah. Sebab sebelumnya kita menghadapi kontroversial dari wasit botak asal Oman alias Ahmad Al-Kaf. Ditambah wasit Oman juga dikenal ringan tangan alias gampang kartu kuning untuk siapa saja. Terbukti saat memimpin laga Australia versus Bahrain, ia memberikan kartu merah untuk pemain Australia Kusini Yengi, yang membuat Australia harus bermain dengan 10 orang dan akhirnya kalah 0-1 atas tamunya Bahrain. Dari situlah AFC kini makin dilabeli sebagai mafia dan dinilai tak mau Indonesia masuk Piala Dunia karena dianggap merugikan bagi AFC sehingga dijegal. Padahal jelas kini kita sudah beda dan buktinya papi FIFA malah support. Yap, itulah tadi berbagai keuntungan kita setelah mendarat di China lebih dulu. Walaupun di sisi lain AFC malah makin biadab dengan kembali menunjuk wasit asal Timur Tengah. Tapi untuk wasit serahkan ke papi FIFA saja, semoga diselidiki. Dan kembali lagi, ini bukanlah alasan timnas Indonesia untuk mencapai mimpi terbang ke Piala Dunia. Dan maka dari itu fokus saja ke pertandingan menghadapi China. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.